sahabat BPHN, selamat datang di BPHN Talks, obrolan santai seputar regulasi dan isu hukum terkini, mulai dari obrolan warung kopi hingga tingkat tinggi. Berjumpa lagi dengan saya Nurul Rohma di program BPHN Talks. Wow, sahabat BPHN, sebelum Nurul spill dulu tema pada hari ini, diskusi hari ini, dan sudah ada dua narasumber di depan kamera ini yang akan mengikuti jalannya live kita pada siang hari ini, baik di TikTok maupun di Instagram BPHN_Kemenkumham. Nurul mau sedikit spill nih untuk mengingatkan, sebenarnya ini hanya reminder kepada seluruh sahabat BPHN dimanapun Anda berada, terutama yang ada di Indonesia nih, seluruh Indonesia. Jangan lupa sahabat BPHN untuk mengikuti lomba content creator, legal development content creator yang diselenggarakan oleh BPHN yang nanti puncaknya di September nanti. Namun deadline untuk pengumpulan video konten kalian akan kita tunggu sampai 21 Agustus 2023. Untuk itu segera saat ini juga buat kontennya sesuai dengan tema. Untuk informasi lebih lengkapnya tentang LDCC atau Legal Development Content Creator, lomba tersebut itu bisa diakses baik di laman bphn.go.id website kita atau di seluruh sosial media BPHN. Jadi jangan lupa untuk mengikuti ya, karena deadline-nya sebentar lagi, sekitar kurang lebih 1 minggu lagi sahabat BPHN. Jadi jangan lupa untuk di follow semua sosial media BPHN dan juga diikuti di lamannya apa saja lombanya, persyaratannya. Nanti kita akan bertemu di September di acara puncak JDIHN dan juga LDCC Award tahun 2023. Jangan lupa segera kumpulkan konten kalian, kita tunggu semua ide kreatif kalian, terutama jangan lupa untuk sesuaikan dengan temanya, oke? Baik, sahabat BPHN, pada siang hari ini sangat menarik karena tapi sebenarnya agak ringan sih. Kalau sebelum-sebelumnya kan kita BPHN Talks selalu membahas tentang RUU dan lain sebagainya, tapi kali ini kita akan membahas salah satu tusi dari BPHN, yaitu layanan perpustakaan BPHN, dengan tema siang hari ini adalah layanan perpustakaan BPHN menjadi jawaban pasti tentang atau bagi masyarakat dalam memperoleh informasi dokumen hukum. Apa sih sebenarnya layanan informasi? Sebenarnya kemana sih layanan pasti, seperti apa sih yang akan diberikan oleh BPHN kepada seluruh masyarakat terkait dengan informasi dan dokumen hukum? Kita akan simak sesaat lagi bersama dengan dua narasumber yang telah kami hadirkan di studio BPHN, yaitu kita memiliki pustakawan media yang cantik dan anggun di sebelah kanan saya, sahabat BPHN. Ada Ibu Katarina Rosariani, beliau selaku pustakawan media BPHN dan juga saat ini beliau menjabat sebagai PLT Koordinator Pelayanan Informasi Hukum. Selamat siang Bu Rina. Selamat siang Mbak Nurul, yang luar biasa juga. Terima kasih. Sahabat BPHN, nanti kita akan buka ya sesi pertanyaan. Tapi untuk seluruh sahabat BPHN yang ingin bertanya, bisa melalui kolom chat yang sudah ada, baik itu di Instagram maupun juga di live TikTok kita. Oke, sahabat BPHN. Dan satu lagi, ini salah satu atlet kebanggaan sebenarnya. Bukan hanya kebanggaan BPHN, tapi juga kebanggaan Indonesia, karena beliau adalah salah satu atlet nasional MMA. Dan ternyata sahabat BPHN, atlet kita ini adalah seorang PNS dan pustakawan. Kita perkenalkan dan selamat datang kepada Bang Fahri Rudianto. Terima kasih Nurul. Kalau di panggung biasanya Bang Rudi panggilannya ya, sahabat BPHN ya. Hari ini kita akan lumayan sangat santai karena kita hanya akan membahas terkait dengan tusi BPHN langsung bersama pustakawan, kedua pustakawan kita yang luar biasa di BPHN ini. Ada pustakawan media dan juga ada Bang Fahri. Siap. Kita bukan sedang di panggung MMA, jadi panggilannya tetap Bang Fahri ya. Kalau di panggung dia boleh menjadi Bang Rudi, tapi di sini dia adalah Bang Fahri selaku pustakawan ahli pertama BPHN. Baik, karena dari tadi saya memperkenalkan tentang pustakawan, dan sebenarnya hari ini, siang hari ini itu sangat komprehensif karena kita akan melihat bagaimana BPHN yang salah satunya memiliki perpustakaan hukum. Itu kita sudah mendatangkan seorang pustakawan media yang tentunya melalui beberapa tahapan abad gitu ya, abad kayaknya terlalu jauh tapi tahun gitu ya, ada pergeseran. Nanti kita akan membahas tentang perpustakaan itu sendiri dan bagaimana Bu Rina nanti bisa menceritakan tentang perpustakaan yang dulu dan sekarang itu bedanya seperti apa, dan juga akan ditambahkan juga dengan hadirnya Bang Fahri selaku pustakawan dengan yang memang telah memiliki background pendidikan memang perpustakaan ya Bang ya, itu perpustakaan. Jadinya nanti kita akan berdiskusinya lebih banyak mendapatkan insight baik itu dari Bu Rina dan juga dari Bang Fahri. Mungkin yang pertama untuk membuka sesi obrolan kita bersama sahabat BPHN, saya ingin bertanya terlebih dahulu dengan Bu Rina, sebenarnya pustakawan itu apa sih Ibu? Terima kasih Mbak Nurul.
MC yang luar biasa, moderator yang luar biasa juga. Siang hari ini saya dengan Mas Fahri akan bicara banyak terkait apa itu pustakawan, apa itu perpustakaan, dan apa sepak terjang kami di perpustakaan untuk lebih mengedepankan fungsi layanan, khususnya layanan perpustakaan hukum di BPHM. Terkait dengan tadi pertanyaan pertanyaan dari Mbak Nurul terkait apa itu pustakawan ya Mbak Nurul ya. Pustakawan itu adalah sebuah jabatan fungsional tertentu dengan gelar JFT yang mungkin tidak semua orang, mungkin kalau dokter gitu ya Mbak Nurul ya, atau jabatan-jabatan lain mungkin sudah sangat familiar ya. Walaupun JFT ini bukan sesuatu yang asing sebetulnya, karena peran pustakawan bukan sesuatu yang kecil di sana. Nah, pustakawan itu apa? Pustakawan itu adalah satu jabatan di mana kami pustakawan bekerja untuk melakukan pengelolaan dokumen hukum, melakukan pelayanan dokumen hukum yang kalau kenapa kami sebut hukum, karena memang kami berada di satu perpustakaan yang memang khusus terkait dengan bidang hukum. Nah, pustakawan secara keseluruhan adalah suatu jabatan di mana tugas kami adalah mengelola, melakukan pengelolaan sehingga menjadi sebuah layanan, sebuah dokumen yang bisa dilayankan bagi pengguna atau pengguna informasi di seluruh pelosok gitu kan. Jadi mungkin jabatan ini kelihatannya kecil gitu kan, tapi sebetulnya fungsi pustakawan itu sangat besar dalam penyebaran informasi. Kalau menurut saya ini gak kecil sih Bu, karena seorang pustakawan bisa jadi dalam sebuah perpustakaan itu kan hanya satu orang, sering ya kalau misalnya kita datang ke perpustakaan juga, gitu. Karena biasanya sih, terutama sekarang ya di lembaga negara, sebetulnya perpustakaan itu harus ada. Karena orang yang datang ke sebuah lembaga atau ingin mengetahui lembaga itu apa, terkait dengan apa, biasanya mereka merujuknya pada dokumen hukum atau dokumen-dokumen yang dikelola oleh lembaga tersebut. Dan itu masuk dalam satu wadah yang disebut perpustakaan. Dikelolanya tidak semua ada pustakawan sih, tetapi biasanya yang lebih concern mengerjakan hal tersebut adalah pustakawan. Nah, pustakawan itu kalau mungkin bisa dijelaskan, ada beberapa jenjang Mbak Nurul ya. Pertama, dari dulu ada pustakawan terampil ya Mas Fahri ya. Kalau sekarang jenjang tersebut sudah di-close oleh Perpusnas karena memang sekarang penerimaan mulai dari diploma. Jadi masuk ke perpustakawan pertama, perpustakaan pertama muda, lalu ke madya dengan tugas mereka masing-masing yang mengalir. Jadi seperti roda berjalan. Pekerjaan pertama lalu diserahkan ke perpustakaan muda, lalu ke madya untuk diverifikasi. Hal tersebut nanti mengalir sehingga nanti pada saatnya bisa menjadi sebuah sebuah layanan informasi. Bu, mungkin ini sahabat BPHN bukan hanya terdiri dari orang yang memang bergelut di perpustakaan ya Bu ya. Tapi kita pengen tahu dulu di awal bahwa kenapa sih ada profesi ini, maksudnya seberapa menarik atau strategis sebenarnya profesi pustakawan ini? Disebut menarik karena menurut saya layanan sebuah informasi itu tidak lepas dari peran pengelolanya yang disebut pustakawan. Menurut saya itu. Wah, berarti ini untuk seluruh sahabat BPHN yang sekarang lagi studi juga ya, karena ada jurusan perpustakaan Bu ya di beberapa universitas di Indonesia. Nanti kita akan berbicara lebih banyak lagi kepada alumninya, salah satunya itu Bang Fahri, bahwa posisi atau perpustakawan ini sangat strategis, pertama menarik, dan juga tentunya memang sangat dibutuhkan karena di setiap lembaga seperti tadi yang telah dijelaskan oleh Bu Rina, seharusnya sudah ada orang yang mengelolanya, yaitu pustakawan. Baik, selanjutnya kita ke Bang Fahri dulu. Lantas bagaimana peran pustakawan dalam penyelenggaraan layanan informasi hukum? Jadi gini tadi ya Nurul, kalau bicara pustakawan tadi kan udah dijelasin sama Bu Rina. Baru pertanyaannya peran dalam pelayanannya. Jadi kan hari ini nih dengan kemajuan teknologi itu, informasi yang diciptakan oleh manusia itu memang dalam jumlah yang besar. Jadi peran pustakawan sendiri itu bagaimana informasi yang begitu besar itu disaring
untuk didapatkan informasi yang benar-benar dibutuhkan pengguna. Oke. Ya, jadi pustakawan itu sebagai penyaring gitu. Kenapa? Bayangi seorang yang datang ke tempat sumber informasi lah kita bilang. Kalau dengan banyaknya informasi itu dia bingung kemana ini. Disitulah perannya perpustakaan tadi. Perannya pustakawan tadi untuk mengarahkan dan menemukan ya dan memberikan kepada si pengguna tadi, ini loh informasi yang Bapak Ibu butuhkan. Nah, ya khususnya juga kalau di BPHN sendiri seperti itu sih kita di kesehariannya ya. Pada umumnya banyak pengunjung tuh datang mencari suatu informasi, baik itu berkaitan dengan informasi hukum, ya baik dalam bentuk undang-undang, keputusan dan sebagainya macamnya. Seperti itu kita datang di situ. Karena mereka tuh biasanya datang dalam bentuk besar. Saya butuh kasus ini nih, gitu dia. Jadi dia nggak spesifik. Disitulah peran pustakawan tadi. Oh Bu, maksud Ibu yang ini, oh ya. Jadi memang untuk menjelaskan tadi, untuk biar dia dapat informasi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhannya. Oke, Gitu wow, ya. Kemudian selanjutnya nih, bagaimana pustakawan itu sebagai pemberi layanan informasi hukum, terutama sekarang ya Bang ya, dengan ledakan era ini, informasi ini. Kemudian bagaimana sih caranya atau bagaimana seorang pustakawan itu dalam memberikan pelayanan informasi hukum? Gini, dalam memberikan informasinya kan gini tadi. Biasanya pengunjung itu datang dengan informasi yang terlalu general. Dia juga bingung dengan apa yang dia mau gitu. Tapi peran pustakawan tadi, pustakawan itu kan orang yang paham di mana suatu sumber informasi itu berada. Oke. Jadi dengan itu tadilah pustakawan itu, oh dia butuh informasi ini. Informasi ini adanya di sumber yang seperti ini. Contohnya adanya di keputusan ini, ada di sini. Ya, biasanya tuh orang tuh datang gitu, pengunjung itu datang, saya butuhnya naskah ini, naskah akademik gitu. Mereka kan nggak paham nih naskah akademik tuh mereka adanya di BPHN. Padahal dalam praktiknya nggak semuanya ada di kita. Nah disitulah peran pustakawan tadi untuk membantu mereka menemukan sumber informasi hukum tadi yang mereka butuhkan. Seperti itu. Ada, aku udah kasih tadi ke Mbak Nurul. Oke, sahabat BPHN, kita break sesaat karena ada beberapa hal menarik lainnya di segmen selanjutnya. Jadi tetap di BPHN Talks.
Sahabat BPHN, kembali lagi masih bersama saya Nurul. Kita masih di studio BPHN bersama dengan Ibu Rina dan juga Bang Fahri. Baik, kalau tadi kita berbicara lebih banyak tentang pustakawan, perpustakaan, bagaimana layanan informasi baik yang diberikan oleh pustakawan itu sendiri, lebih pada SDM pengelola dari perpustakaan itu sendiri. Sekarang kita akan masuk pada perpustakaan hukum BPHN. Nah, mungkin di sini sebagai introducing dulu ini Bu Rina mungkin bisa dijelaskan sejak kapan sih kita tuh Badan Pembinaan Hukum Nasional atau kita Kementerian Hukum dan HAM kemudian diamanatkan ke BPHN, kita tuh punya perpustakaan hukum, Ibu. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Sebetulnya sejarah BPHN itu dimulai pada tahun 1978 dengan kegiatan yang namanya Seminar Hukum Nasional. Nah, waktu itu para pemikir-pemikir kita di BPHN mencetuskan satu ide untuk mengumpulkan peraturan, dokumen hukum yang bisa disampaikan kepada masyarakat luas dengan lebih mudah waktu itu. Nah, pada tahun 78 akhirnya BPHN menunjuk Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, dulu namanya Pusdok ya, Pusdok dulu, zaman kita masuk itu namanya Pusdok, sebagai pengelola, namanya pengelola dokumen hukum tersebut. Jadi dengan berjalannya waktu sebetulnya BPHN itu pertama kali memiliki ide untuk mencetuskan adanya pengelolaan dokumen yang artinya menjadi cikal bakal munculnya sebuah perpustakaan itu di tahun 75 dengan adanya seminar hukum nasional itu. Nah, lalu berjalannya waktu tahun 1999 kami memiliki kekuatan hukum dengan adanya keputusan Presiden nomor 91 tahun 99. Di sana pada pasal 2 terkait peran JDIHN menyampaikan tentang penyebarluasan pengetahuan hukum serta kemudahan dalam pencarian informasi. Artinya memang di Kepres tersebut, di keputusan Presiden tersebut memang sudah dituangkan satu amanat bahwa pengelolaan dokumen hukum itu harus secara menyeluruh dan mudah untuk disampaikan kepada masyarakat. Gitu, Oke, baik. Berarti awalnya dari 1974 berjalan 74 ya, berjalanlah 1978 seminar sampai akhirnya muncullah satu kekuatan bagi kita dalam pengelolaan dokumen dengan adanya keputusan Presiden nomor 91 tahun 1999. Wow, luar biasa. Berarti salah satu perpustakaan hukum tua ya, Bu ya, yang sudah berdiri lama sebenarnya BPHN yang ada di BPHN ini, perpustakaan hukum di BPHN. Nah, nanti kita akan mengajak juga nih kepada seluruh sahabat BPHN untuk mampir nih, karena kalau biasanya yang hadir ke perpustakaan hukum BPHN itu hanya mahasiswa hukum, kemudian juga beberapa akademisi yang memang membutuhkan referensi atau sources yang adanya sebenarnya hanya di BPHN, karena koleksinya kalau tidak salah tuh cukup lengkap. Tapi nanti kita cerita, nanti kita akan cerita tentang koleksinya sendiri ya sahabat BPHN. Nah, selanjutnya mungkin ini yang akan kami pertanyakan kepada Bang Fahri ya. Kalau selama ini atau saat ini kan kita mengenal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional atau JDIHN seperti itu. Nah, sebuah lembaga yang membidangi layanan hukum, seberapa digitalkah layanan yang diberikan oleh BPHN dalam hal ini Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional? Seberapa digital gitu ya? Jadi kalau kita berbicara JDIHN, kita itu berbicara tentang jejaring ya, Nurul. Iya, betul. Nah, jadi kita berbicara tentang jaring. Ya, namanya jejaring hari ini kan itu hubungan. Ada namanya alat internet. Ya. Jadi alat yang digunakan untuk menghubungkan antara anggota itu adalah internet. Ya pasti kalau kita berbicara sedigital apa ya, namanya JDIHN itu ada digital. Ya. Digital apa itu dia menghubungkan yang dalam kalau alat yang digunakan itu di sini ya bisa diakses melalui jdihn.go.id gitu. Ya dokumennya di situ kan memang bisa diakses ya, udah pasti dalam bentuk digital lah. Dalam hal ini pasti formatnya biasanya dalam bentuk PDF, seperti itu. Digital itulah. Jadi masyarakat bisa mengakses peraturan perundang-undangan dan seluruh dokumen hukum melalui laman yang aku sebutkan tadi. Oke, intinya berarti lebih pada perpustakaan hukum BPHN ini seiring mengikuti zaman dengan adanya transformasi digital, kemudian juga mengembangkan diri ya seperti itu dengan adanya JDIHN dan juga perpresnya sepertinya juga jatuhnya di pusat JDIHN sehingga membuat atau mewajibkan sepertinya ya untuk
memudahkan masyarakat atau seluruh sahabat BPHN di manapun Anda berada untuk dapat mengakses perpustakaan hukum nasional yang ada di BPHN bisa melalui JDIHN seperti itu Ibu ya. Tadi sebentar Mbak Nurul. Ya. Tadi Mbak Nurul bicara tentang pengembangan diri dari perpustakaan yang ada di BPHN yang disebut perpustakaan khusus BPHN. Kalau boleh, karena saya termasuk termasuk pelaku sejarah mungkin sedikit betul, pelaku sejarah, bagian dari sejarah. Nah, Kepres itu memang terbentuk dari para pendahulu kita, tapi karena saya masuk di BPHN di tahun 1999 dan langsung masuk di bidang yang mengelola peraturan. Saya boleh cerita sedikit bahwa di tahun 99 itu sebelum terbentuknya yang namanya sekarang jaringan internet atau terintegrasinya jaringan dokumentasi dan informasi hukum, dulu kami pengelolaan peraturan itu sangat susah Mbak Nurul. Kalau teman-teman lama tuh menyebutnya layar biru, ya kan? Karena di pengelolaan tersebut kami harus mengetik ulang seluruh peraturan atau WAR. Kami dulu bekerjasama dengan peraturan Go ID untuk menyalin kembali peraturan-peraturan dalam bentuk ketikan, lalu nanti kami compile menjadi dalam bentuk CD-ROM. Nah, CD ini yang nanti akan dibawa oleh teman-teman dalam melaksanakan penyebarluasan informasi. Jadi, teman-teman mahasiswa, teman-teman provinsi, kabupaten, kota, pada saat mereka melakukan monitoring evaluasi ataupun seminar ataupun kegiatan yang terkait dengan pengelolaan peraturan, CD itu mereka bawa kemana-mana. Itu CD itu terkumpul dari tahun 1948 hingga berjalannya waktu. Jadi memang dulu tuh banyak sekali dicari tuh CD. Nah, dengan berjalannya waktu seperti tadi Mas Fahri sampaikan bahwa CD ini sudah nggak kompatibel lagi ya, karena memang dia harus dijalankan di satu aplikasi, di satu perangkat yang memang khusus gitu. Sementara sekarang ini kan sudah berjalan, udah bergerak ya. Laptop juga udah nggak ada lagi lah sekarang yang namanya cetek-cetek gitu kan, sudah tidak ada. Ditambah internet ini sekarang sudah menjadi seperti bekal atau makanan kita sehari, baik dari anak-anak ya kan, dari anak-anak kita SD sampai dengan para pemikir bangsa hari ini. Itu memang internet itu sudah sangat menjadi makanan utama begitu ya. Nah, dengan berjalannya waktu, pengelolaan peraturan di BPHN ataupun perpustakaan BPHN sekarang sudah terkait dengan pengelolaan dengan integrasi. Jadi memang sekarang seluruh peraturan baik kementerian, provinsi hingga kabupaten kota ataupun sekarang sudah akan merambah ke desa terkait sudah terlink dengan yang namanya portal integrasi JDIHN. Gitu. Jadi prosesnya sudah melalui proses integrasi seperti yang tadi Mas Fahri sampaikan. Karena BPHN sendiri, Nurul, itu menjadi anggota dari JDIHN itu sendiri dia gitu. Jadi dia bagian. Jadi JDIHN, BPHN, JDIH itu bagian dari JDIHN sendiri. Jadi apa peran dari perpustakaan, ya otomatis bagaimana perpustakaan kita ini menyumbang dokumen hukum untuk data untuk website utama, untuk portal utama seperti itu. Ya dokumen-dokumen apa itu ya, dokumen-dokumen yang pastinya memang kalau dalam bahasa perpustakaannya grey literatur atau lokal konten. Ya itulah yang kita sumbangkan ke portal utama kita. Biasanya itu kalau kita kan di tempat kita ada naskah akademik, ada yang kawan-kawan dari AE mungkin hasil-hasil evaluasi ya, itulah yang menjadi kekuatan kita untuk kita sumbangkan ke portal tersebut. Ini mungkin ke pertanyaan selanjutnya adalah lebih pada kalau misalnya pertanyaan kita, kalau sebelum tadi Ibu jelaskan adalah hal apa saja yang sudah dilakukan terkait layanan informasi yang telah terselenggara hingga saat ini. Jelas bahwa sekarang kita sudah memiliki portal JDIHN, kemudian yang telah terintegrasi dan masing-masing lembaga pun juga ibarat semua kementerian, lembaga, bahkan sampai pemerintah daerah itu seharusnya memiliki perpustakaan. Diwajibkan ya memiliki perpustakaan yang kemudian JDIH, website JDIH. Yang nantinya memang arahnya adalah kelengkapan dokumen hukum. Dan pusatnya ada di JDIHN. BPHN menjadi atau perpustakaan BPHN menjadi salah satu anggota yang mensupport untuk JDIHN juga ya. Luar biasa sekali. Mungkin ada lagi yang telah dilakukan sejauh ini terkait dengan informasi hukum? Layanan informasi hukum. Tadi ada pertanyaan dari akun Susan_Susan, apakah di BPHN ada perpustakaan online? Kalau ada, bagaimana cara mengaksesnya?
Terima kasih. Mungkin Bu Rina langsung ya. Apa namanya? Ini seperti suatu support bagi kita teman-teman pustakawan maupun Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Mungkin bisa disampaikan bahwa kalau ada pertanyaan apakah sudah punya perpustakaan online, baru saja minggu lalu kami mengadakan satu PKS, penandatangan PKS. Mungkin Mbak Nurul juga hadir di sana, bahwa perpustakaan JDIHN dalam hari ini sekarang kami sudah menentukan namanya menjadi IPUS JDIHN, sudah menandatangani sebuah PKS terkait pengadaan e-book yang nantinya dalam jangka waktu tidak terlalu lama lah, karena memang biasa pemerintah kan harus melalui beberapa proses ya. Silahkan saja ditunggu bahwa kami sudah menandatangani sebuah PKS terkait dengan pengadaan buku-buku secara online. Nanti kalau memang sudah terbentuk, kami akan sampaikan ke anggota JDH maupun masyarakat luas bagaimana cara mengaksesnya. Tapi PKS-nya sudah ditandatangani, jadi ditunggu saja. Wow, berarti ini udah ada satu step Semangat, satu semangat dan step yang nyata juga bahwa akan terwujudnya juga ya untuk perpustakaan online ini ya. Mungkin itu stepnya mungkin memang masih agak panjang, tapi dengan adanya Semoga nggak panjang-panjang. Oh ya, semoga panjang-panjang. Semoga semakin mempermudah akses kita ya semua, karena karena apa-apa sekarang serba digital dan online. Untuk itu kita sangat membutuhkan nih JDIHN yang semakin cepat dan memudahkan seluruh masyarakat yang membutuhkan informasi hukum tentunya Bang. Ada yang mau tambahkan? Jadi kalau maksud penanya tadi online itu resource-nya dalam bentuk digital, dalam bentuk online, ya seperti yang disampaikan dari Bu Rina tadi ya. Tapi kalau yang dimaksud penanya tadi pelayanannya online, kita udah ngelakukan Nurul. Kenapa? Itu salah satunya kita udah buka akses melalui Instagram, melalui email. Nah, biasanya tuh pengguna sumber informasi hukum itu dia akan bersurat elektronik email dan akan kita layani. Dengan apa? Karena memang kan sumber informasi kita ini nggak semuanya digital, tetap ada yang konvensional. Nah, jadi metode online mungkin yang saya sampaikan tadi, caranya tadi dia butuh yang mungkin nanti dari kebutuhannya tadi kita penuhi mungkin dengan cara kalau memang dokumennya itu bisa kita gandakan, akan kita gandakan dan kita serahkan. Ya kalau memang nggak bisa, nanti akan ada serangkaian kegiatan, mungkin memang jika harus berkunjung ya kita akan tetap balas. Jika memungkinkan untuk berkunjung secara fisik ke BPHN akan dilayani juga tentunya. Pasti Oke Bang, bagaimana cara mengaksesnya? Emailnya apa? Harus email kemana sih? Ini langsung pertanyaan selanjutnya ini. Penanya akun Fenilin. Bagaimana akses perpustakaan BPHN? Baik itu di JDIHN maupun email tadi. Oh, email tadi ya. Kalau untuk perpustakaan tetap kita bisa di BPHN. Perusahaan kita emailnya Bu, perpustakaan bphn@gmail.com. Itu ya, dicatat. Kemudian kalau mau lebih gampangnya lalu dari ini aja, dari sosial Instagram, media ya. Dari Instagramnya JDIHN. Ya, kalau nanti kawan-kawan itu message ke Instagramnya pasti diteruskan ke perpustakaan. Berbicara tentang perpustakaan nih, tentunya biasanya ada keanggotaan. Kalau dulu tuh saya di kampus jadi anggota, jadi aksesnya mudah, murah gitu, bahkan kita free ya. Ada nggak sih anggota perpustakaan BPHN gitu? Ada keanggotaannya atau tidak? Ada. Caranya seperti apa untuk menjadi anggota? Ini pertanyaan dari akun Robi Ferdian. Bagaimana cara jadi anggota perpustakaan? Kalau berbicara anggota harus dibedakan dari ada dua anggota. Yang pertama anggota internal, yang kedua anggota eksternal. Setiap anggota internal, setiap sivitas warga BPHN otomatis menjadi anggota di perpustakaan. Karena tusi kita dukung kegiatan sivitas di BPHN. Yang jadi pertanyaan ini seharusnya anggota eksternal. Jadi setiap orang atau masyarakat yang ingin menjadi anggota perpustakaan BPHN itu dapat berkunjung dengan syarat pertama salinan atau fotokopi KTP, kemudian harus ada surat keterangan dari institusi tempat dia belajar, bekerja, atau tempat institusi lainnya seperti itu Nurul. Lebih ke ID card ya, ID card institusi gitu ya? Surat keterangan. Oh, surat keterangan. Harus surat kita surat keterangan bahwa saya menyatakan dia masih aktif. Nah, seperti itu Nurul. Sebenarnya sangat mudah ya untuk menjadi anggota perpustakaan JDIHN ya gitu. Kita ngomongnya, ini mungkin yang harus kita kasih paham. Perpustakaan hukum BPHN atau perpustakaan JDIHN gitu.
perpustakaan BPHN. BPHN ya. Perpustakaan Kalau JDIHN itu lebih pada portal yang bisa Ya, kita benar. mengakses dokumen Portal hukum internet. seperti Benar. itu ya. Wow, baik. Itu tadi sahabat BPHN kita mendapatkan langsung ya bagi para penanya mungkin ada yang belum puas. Tadi sudah dijawab beberapa. Kalau tadi ada akun Dino tadi menanyakan akun Dino _ ada aja tuh bagaimana cara mendapatkan akses dokumen langka di BPHN. Oh ya, tadi juga menanyakan sejarahnya ya BPHN, perpustakaan BPHN itu sejak tahun berapa. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, bagaimana untuk dapat akses dokumen langka di BPHN? Ya betul, ini kan ngomongin isi ya Bu ya, di perpustakaan hukum ini kan terutama di BPHN itu banyak sekali, karena kita juga sudah sama-sama pernah melihat bahwa ada stadsblad, kemudian buku-buku tua yang dari zaman kolonial Belanda pun juga ada di BPHN. Untuk itu bagaimana sih caranya, apakah kita bisa mengakses dokumen langka? Oke, Mbak Nurul, sebetulnya dokumen langka itu sebagian ada di website kita. Oke. Nah, memang ada sebagian yang juga masih dalam bentuk mentah, artinya dalam bentuk yang harus kita selamatkan di lantai 5 maupun di lantai 1 bawah. Nah, yang masih dalam bentuk buku, biasanya mereka akan datang untuk kita bantu buku-buku apa yang mereka butuhkan. Seperti kalau di website hanya ada beberapa stadsblad ya Mas. Iya. Jadi gampang Nurul, kawan-kawan yang mau mencari atau mungkin mau melakukan penelitian ya tentang dokumen langka, baik secara fisik atau secara isinya, bisa datang langsung aja, pasti kita layani. Okay. Nah, kenapa tadi memang karena keterbatasan kita yang memang untuk bisa mendigitaliskan semua dokumen langka tadi, walaupun ada beberapa yang udah digitalisasi. Betul sekali. Ketika kita berbicara tentang dokumen langka, otomatis secara usia udah cukup lama, jadi rentan ya Bang ya, lebih pada rentan. Kalau misalnya mau di-scan dan lain sebagainya juga itu rentan sekali. Jadi memang koleksi kita dari tahun 1800-an gitu. Wow. Jadi mungkin bagi teman-teman yang memang ingin melihat seperti apa itu buku-buku koleksi buku-buku langka kita, kami memiliki koleksi dari tahun 1800-an. Dan memang secara jelas memang penanganannya memang membutuhkan satu penanganan tersendiri. Nah, tapi walaupun begitu, layanan terkait permintaan dokumen hukum langka seperti tadi Mas Fahri sampaikan, siap saja kita layankan. Tapi memang mereka untuk mendapatkannya butuh satu trik tertentu ya Mas ya, karena memang bukunya ada yang memang sudah sangat rentan. Biasanya nanti kita foto, kita digitalisasi, baru kita sampaikan ke yang memohonnya begitu. Oke, luar biasa. Ini sepertinya menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat di Instagram maupun di TikTok ya. Karena sepertinya sangat menarik ya ketika kita berbicara tentang buku langka, yang tadi Bu Rina juga sudah menyebutkan bahwa buku langka yang ada di perpustakaan hukum BPHN ini ada dari buku sejak tahun 1800-an. Bahkan sebelum kita merdeka, buku-bukunya itu ada di sini sahabat BPHN. Untuk itu jangan lupa untuk berkunjung ke perpustakaan hukum BPHN, karena selain kita bisa melihat dokumen langka, buku-buku hukum langka, kemudian juga kita bisa tahu nih ada apa aja sih koleksinya di BPHN seperti itu ya. Perpustakaan hukum itu khusus kenapa sih? Mungkin itu setelah ini akan menjadi pertanyaan kita. Perpustakaan hukum di BPHN ini kan sebagai bagian dari pintu gerbang layanan informasi. Apakah ada yang membedakan dengan perpustakaan lainnya, atau ada perbedaan tidak sih Bu, perpustakaan hukum, kemudian perpustakaan umum dan hukum atau khusus lainnya? Mungkin Bu Rina nanti akan ditambahkan oleh Bang Fahri. Iya, terima kasih. Jadi sebelum kita, tadi kan pertanyaannya Mbak Nurul, kenapa disebut perpustakaan khusus gitu ya? Betul. Jadi kita mungkin flashback dulu sedikit terkait beberapa periode sejarah. Misalnya nih ya, di tahun 1962 dikenal sebuah perpustakaan museum nasional. Nah, perpustakaan ini memiliki koleksi terkait tentang ilmu sosial, ilmu kemanusiaan dan sebagainya, dan dikelola oleh waktu itu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu ada lagi satu perpustakaan yang koleksinya khusus terkait tentang tanaman dan bentuk-bentuk kalau di jenis-jenis tanaman lah seperti itu. Itu ada di Kebun Raya. Pasti Bapak Ibu kenal Kebun Raya. Di tahun 1842 ada satu perpustakaan khusus yang disebut dengan Biblioteka Bogoriensis. Nah, dua perpustakaan ini yang menjadi cikal bakal tercetusnya ide untuk munculnya satu perpustakaan yang memang khusus membuat satu layanan terkait kebutuhan lembaga atau kebutuhan organisasi tertentu.
Dan ini yang memunculkan istilah yang disebut dengan perpustakaan khusus. Nah, walaupun di samping itu Perpusna sendiri memang juga sudah menuangkan satu aturan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 serta di PP Nomor 24 Tahun 2014 serta memang ada juga peraturan Perpusnas Nomor 7 Tahun 2002 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus. Jadi memang kenapa disebut perpustakaan khusus? Karena memang koleksinya mereka merujuk pada satu kekhususan. Jadi memang seperti di kami perpustakaan hukum berarti dia hanya memiliki koleksi yang unik, yaitu memang hanya koleksi hukum. Kalau tadi seperti di Kementerian Pertanian misalnya, memang mereka koleksinya hanya koleksi terkait buku-buku atau dokumen-dokumen terkait tentang pertanian. Itu yang membedakan perpustakaan kita dengan perpustakaan lainnya. Gitu. Walaupun ada pembagiannya, misalnya ada perpustakaan sekolah, perpustakaan umum gitu, karena memang dilihat dari koleksi yang mereka punya. Gitu. Mungkin nanti Mas Fahri mungkin sebagai anak yang memang lulus dari ilmu perpustakaan bisa lebih detail lagi menjelaskan. Betul. Ada nggak sih Bang perbedaan yang signifikan? Mungkin ya tadi udah dijelaskan oleh Bu Rina bahwa perpustakaan khusus tuh memang dimiliki oleh beberapa instansi Bu ya, kementerian atau lembaga atau bahkan instansi yang memang sesuai dengan kebutuhan mereka juga atau hasil dari sebenarnya penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh instansi tersebut seperti itu ya. Kalau misalnya dari ilmu perpustakaan sendiri ada nggak sih bentuk atau apa yang Abang pelajari selama ini ada di perpustakaan hukum BPHN ya, selaku Abang juga selaku pengelola seperti itu, ada nggak perbedaan? Ada sih Nurul. Kalau ditanya ada jelas ya. Tadi kan disampaikan Bu Rina, kalau memang kenapa kita dikatakan perpustakaan khusus karena memang disiplin ilmu yang kita kelola dalam bentuk dokumen hukum itu memang spesifik khususnya di bidang hukum. Nah, itulah kenapa kita dikatakan sebagai perpustakaan khusus, kan seperti itu. Kemudian apa perbedaannya? Jelas di sini kita dalam pengelolaan bahan perpustakaan itu kan ada namanya nomor panggil yang dibuat dari nomor kelas. Nah, biasanya kalau pada perpustakaan umum itu dia menggunakan DDC. Nah, kalau di kita karena kita sifatnya perpustakaan khusus dan yang awalnya pusat dokumentasi, kita menggunakan UDC. Apa UDC? Universal Decimal Classification. Itu sistem penomoran dalam penemuan kembali bahan perpustakaan seperti itu. Wow. Itu perbedaannya. Jadi tidak salah ya bahwa untuk mengelola sebuah perpustakaan itu juga dibutuhkan pustakawan yang handal di bidangnya. Tadi ada beberapa kode-kode DDC, UDC yang itu sebenarnya saya harus perdalam lagi sebenarnya membacanya. Tapi ini sangat menarik karena pustakawan BPHN sendiri memiliki perpustakaan hukum, kemudian perpustakaan hukum ini juga harus diolah atau dikelola oleh para pustakawan juga handal di bidangnya, sehingga untuk sahabat BPHN yang membutuhkan sources sangat kami sarankan untuk terutama biasanya mahasiswa hukum yang membutuhkan sources di sini, kemudian juga para akademisi atau tadi juga dijelaskan oleh Bang Fahri biasanya hanya civitas akademikan yang akan ke BPHN gitu untuk mencari sources itu. Nah, kalau kita berbicara tentang para sahabat BPHN yang mencari informasi nih, ada pertanyaan dari akun cerita.alina, mau tanya jam kerja perpustakaan sampai jam berapa ya? Apa kalau boleh kalau mahasiswa membaca di tempat? Silahkan Bang Fahri, idolanya para mahasiswa nih. Wow. Ya kita kalau untuk jam bukanya kita jam buka sesuai jam kerja ya. Nurul, jadi kita buka jam 8, ya kita tutupnya juga jam 4 untuk hari Senin sampai Kamis. Di hari Jumat kita itu bukanya jam 8.30 karena ada kegiatan pagi kan, olahraga dan semacamnya. Kemudian kita tutup di jam 4.30. Oke, boleh nggak baca langsung di perpustakaan sini? Boleh. Kalau perpustakaan kita juga menyediakan beberapa meja baca dan beberapa lesehan yang dapat digunakan oleh pemustaka yang berkunjung dalam baik membaca buku atau mengerjakan tugas lainnya. Boleh nggak ditemenin Bang Fahri? Itu agak sulit ya. Ditemani langsung sama ini ya, pustakawannya ya gitu ya. Pasti kalau ada yang butuh bantuan, kita pasti siap. Pasti melayani ya. Oke, siap tuh. Sahabat BPHN tadi sudah langsung dijawab loh oleh Bang Fahri ya, bahwa nanti pasti akan kalau misalnya membutuhkan informasi apa lebih lanjut bisa menghubungi salah satu pustakawan yang cukup ternama ya di BPHN ini ya. Baik, sahabat BPHN, ini ada beberapa lagi pertanyaan dari live TikTok kita di komen.
Oh ini, apabila domisili, ada di atasnya lagi. Apakah buku langkah hukum bisa diakses secara digital? Seperti itu sudah terjawab ya. Tadi sudah terjawab. Kemudian apakah sudah disediakan terjemahannya dari buku langkah hukum yang berbahasa Belanda? Mungkin Bu Rina? Oke. Ngomongin buku langkah ini memang unik ya. Iya, unik. Memang kami saat ini masih terbatas pada pengelolaan dulu ke digital. Karena beberapa tahun yang lalu kami pernah melakukan translating dengan salah satu pakar UI terkait digitalisasi, terkait penerjemahan buku langkah. Tapi ternyata ini bukan hal yang mudah, Bapak Ibu sekalian, karena ini menyangkut bahasa hukum. Jadi memang ternyata ada batasan-batasan tertentu. Jadi memang ini akan masih menjadi wacana kami bahwa kedepannya memang karena terlalu banyak yang minat, karena memang bukan dalam sebulan itu mungkin lebih banyak yang mencari buku langkah daripada yang mencari yang mengunjungi perpustakaan gitu ya. Jadi memang ini menjadi wacana kami bahwa kedepannya pengelolaan buku langkah ini menjadi satu konsep pengembangan perpustakaan, khususnya perpustakaan hukum BPHN. Jadi jawabannya apakah sudah disediakan terjemahan? Sebenarnya ada, namun belum banyak ya Bu belum ya? Banyak, dan memang belum berani kami sampaikan ke luar publik karena memang ada aturan-aturan tertentu yang harus kami ikuti dahulu. Betul, karena pertama bahasa Belanda dan Belanda kuno. Ini terkait bahasa hukum ya, gitu. Betul. Jadi memang mungkin kami tidak bisa seperti kita menerjemahkan buku ilmu atau buku tertentu, tapi ini karena terkait hukum, jadi memang kami harus agak sedikit hati-hati lagi. Tapi mungkin satu saat nanti kita akan sampaikan. Ini akan menjadi wacana kita pengembangan. Menjadi PR bersama pustakawan BPHN sepertinya Ibu ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari akun Dwi Rahayu Eka, apakah buku-buku langkah juga boleh dipinjam? Dipinjam boleh nggak, bukan? Dipinjam nggak boleh, karena pasti yang minjem juga nggak betah megangnya. Karena kalau seperti tadi sudah disampaikan, Mas Fahri juga sudah menyampaikan, buku-buku langkah kami ini belum kami olah dengan lebih spesifik seperti di ANRI atau di Perpusnas, karena buku kami masih sangat rentan dengan lembaran yang dibuka seperti disayang-sayang gitu kan, kalau dipegang hancur dan sebagainya. Jadi memang karena kami punya keterbatasan dalam sistem pengelolaan buku langkah tersebut, paling bisa hanya datang langsung dan kita layankan langsung, tapi dipinjam belum bisa. Maaf. Baik, terjawab sudah, sepertinya belum bisa dipinjam, apalagi dibawa pulang Bu ya, karena kalau misalnya udah nggak mungkin betah. Udah nggak mungkin betah, bahkan maunya disimpan aja di museum gitu ya. Cuma dipegang, buat hiasan di rumah gitu ya. Foto-foto, upload Instagram, selesai. Iya betul. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi. Apabila domisili saya di luar kota, bisakah saya meminjam atau meminta dokumen dari perpustakaan BPHN? Bagaimana prosesnya? Kalau Bang Fahri? Jadi gini, lihat dulu dokumen itu sudah digitalisasi atau belum. Nah, kalau dokumen itu udah digitalisasi, dapat diakses melalui laman bphn.jdih.com. Nah, kalau memang dokumen yang diminta itu belum digitalisasi, bisa melalui tadi IG atau email yang tadi disampaikan di depan tadi. Kemudian nanti untuk mekanismenya mungkin apakah perlu di scan dulu atau gimana, atau bisa di copy, nanti itu baru ada komunikasi lanjut ke yang butuhkan informasi. Baik, sebenarnya sangat mudah ya untuk mendapatkan akses buku yang ada di BPHN ya, meskipun ada di luar kota, karena pengelolanya sendiri atau pustakawan yang mengelola ini juga memberikan kemudahan. Jika belum diupload atau belum didigitalisasi, juga bisa juga nanti di-emailkan, entah itu melalui foto atau bahkan tadi Bang Fahri juga sempat bilang kan, bisa kita duplikatkan gitu ya. Tuh, luar biasa. Kita kadang-kadang tuh menerima WhatsApp, menerima satu surel dari PPID dan sebagainya terkait permintaan peminjaman buku atau permintaan satblat dan sebagainya. Jadi sebetulnya layanan kita hampir 24 jam sih kalau dia bilang. Karena Mas Fahri malam-malam masih di WA seseorang untuk minta buku dan sebagainya gitu. Kalau buku kan peraturan yang biasa gitu Nurul, karena kan sumber informasi kita ini ada yang memang terbebas dari hak cipta ya, itu yang mudah. Tapi kalau memang yang yang ada hak ciptanya, kita tetap mengikuti peraturan. Artinya nggak mungkin
saklek itu kita kasih semua, iya. pasti tetap ada itu kita perhatikan. Ya, Itu tadi mungkin lebih teknis lah nanti ke yang itu. Betul. Ya. Mungkin nanti sahabat BPHN setelah kita banyak sekali membongkar nih ya tentang perpustakaan hukum BPHN, kemudian koleksinya. Oh ya, satu lagi ini pertanyaan, apa saja koleksinya selain buku langka ya Ibu ya? Selain buku langka. Ya, buku langka yang paling laris nih, karena pertanyaannya paling banyak tentang buku langka, karena semua orang pada heboh nih, kok iya lucu juga ya, lucu sebenarnya kalau sekarang tuh lebih ke lucu, tapi nggak tahu substansinya apa. Nah, kalau secara substansi kita punya apa aja perpustakaan hukum kita? Kalau di perpustakaan kami sebetulnya masih di lantai 1 kami punya beberapa peraturan daerah ya Mas Fahri ya, peraturan daerah 33 provinsi ya. Yap, tapi memang tidak semua kabupaten tidak mengirimkan ke kita. Jadi memang waktu itu yang seperti tadi saya cerita di sejarahnya itu di CD tadi pembuatan CD-ROM itu memang terjadi pertukaran data, salah satunya adalah pengumpulan peraturan daerah. Jadi memang ini juga rezeki buat kita ya. Artinya sekarang kita memiliki berkas fisik atau peraturan-peraturan daerah yang bukan hanya dalam bentuk soft copy, tapi dalam bentuk buku atau cetakan. Itu ada di lantai 1. Lalu ada majalah hukum ya Mas Fahri, ada buku-buku hukum pastinya, lalu peraturan kolonial, lalu jurisprudensi. Mungkin itu ada tambahan lain Mas Fahri. Paling artikel lah Bu, artikel artikel hukum yang bisa diakses di laman website BPHN. Kalau yang menjadi kekuatan perpustakaan hukum BPHN, apa sih koleksi yang komplit atau yang lengkap? Kita kalau mau buat bilang sempurna kayaknya juga terus ya, maksudnya peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya, naskah akademik itu kan semua semakin tahun semakin ada dan banyak bertambah gitu ya. Tapi yang paling menjadi kekuatan perpustakaan BPHN itu apa? Koleksi apa? Tadi Nurul, di lokal kontennya Nurul, itu yang paling jadi kekuatan kita. Yang pertama tadi pasti naskah akademik. Kenapa naskah akademik itu kan sifatnya terbatas. Kedua, ya tadi hasil evaluasi. Biasanya tuh yang nyari itu yang lagi program doktor, datang itu mau neliti tentang bagaimana macam lah teknisnya mereka lah, tapi kontennya itu sih biasanya. Karena memang menjadi tusi BPHN ya, jadi koleksi dari tugas dan fungsi BPHN sendiri yang paling lengkap seperti naskah akademik, karena penyusunannya di sini, penyelarasannya di sini, kemudian juga hasil analisis dan evaluasi dari Pusat Analisis Hukum Nasional ya, seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Kemudian kita, ini pertanyaan untuk Bang Fahri nih harusnya dari akun Devina Rina. Dengan sejarah yang begitu panjang, kenapa perpustakaan khusus pergerakannya paling lambat bila dibanding jenis perpustakaan lain? Lalu apa langkah nyata Kemenkumham, terutama hal ini BPHN, terkait kebijakan keharusan bagi instansi? Kalau bicara pertanyaan ini udah arah kebijakan Nurul ya. Iya, betul. Mungkin ya sama-sama kita berdoa lah agar ya para pemimpin kita lebih peduli, itu aja. Karena memang ini bukan di ranah kita. Betul. Ya kita di bawah, kalau kita sebagai pelaksana ya pasti berupaya sebaik mungkin memberikan pelayanan, hal-hal yang nggak menguntungkan sumber daya pasti coba kita angkat agar menjadi perhatian seperti itu kan. Tapi kalau ditanya bagaimana ya, karena kebijakan ya, kalau misalnya terkait kebijakan keharusan bagi instansi, sebenarnya yang sudah kita lakukan, kita memang sudah punya nih perpustakaan, tapi bagaimana pengelolaan itu, pengembangannya ya, itu kan udah kembali. Iya, betul. Sebetulnya sih, kalau menurut saya, pergerakan yang tadi sahabat BPHN sampaikan lambat itu sebetulnya bukan hanya dari kami, tapi memang pengguna perpustakanya yang tidak juga terlalu merespon. Misalnya misalnya kalau kami punya koleksi, mereka lebih senang mungkin mencari di tempat-tempat lain yang mungkin menurut mereka lebih mudah mendapatkannya, padahal kami sudah mengelola perpustakaan kita dengan sebaik-baiknya. Jadi menurut kami itu yang tadi di awal disampaikan, apa yang disebut layanan itu ada dua pihak yang harus merespon begitu kan. Jadi ada pemberi layanan dan ada yang menerima layanan. Jadi berhasilnya sebuah layanan itu jika ada dua pihak ini yang saling berkaitan begitu. Jadi kalau kenapa disebut lambat, karena memang kami sudah mencoba memberi yang terbaik gitu kan. Seperti mungkin Mbak Nurul sudah mencoba memberikan sesuatu yang terbaik, tapi kalau saya nggak merespon, akhirnya hasilnya juga tidak maksimal juga kan. Jadi kalau menurut saya pertanyaan dari Mbak Devina Rina tadi mungkin kita harus sama-sama saling bekerja sama. Ya dan kan? Lebih pada peningkatan awareness juga sih Bu, satu sama lain, karena kita cenderung
karena kita tidak terlibat di dalam pengelolaan dan pengembangan ya, jadi kita juga tidak tahu bagaimana progresnya seperti itu ya. Jadi memang harus ada timbal balik dari kedua belah pihak. Ditambah lagi dengan mindset kita, maksudnya orang yang non perpustakaan selalu merasa bahwa perpustakaan itu sekarang ya udah ketinggalan zaman. Lebih senang mencari ke Google. Iya, enak Google langsung ketemu, kita bisa akses di aplikasi banyak. Google itu belum tentu menghadirkan satu bahan yang otentik kan ya Mas Fahri. Betul Kalau sekali. datang ke perpustakaan BPHN itu pasti dijamin otentik gitu kan. Dijamin otentik, valid ya Bu ya, valid dan kembali ke tema tadi ya, itu pasti menjadi jawaban pasti bagi masyarakat gitu. Luar biasa. Penanya-penanya juga cukup kritis. Saya sangat suka diskusi kali ini. Sebenarnya nggak ringan-ringan juga ya, karena kita ngomongin TUSI itu kita juga selain promoting perpustakaan hukum BPHN sendiri, kita juga bagaimana meningkatkan awareness seluruh sahabat BPHN dimanapun Anda berada, bahwa ya ayo kita kunjungin perpustakaan, kita harus tahu nih bagaimana progres perpustakaan, bahkan perpustakaan yang sekarang sudah ingin ke ranah digital, dan kita sudah ada outputnya yaitu JDIHN sendiri, bahkan bukan hanya di BPHN tapi juga di seluruh kementerian lembaga pasti memiliki produk-produk hukum yang juga di-share melalui JDIHN masing-masing, seperti itu. Baik, kita merespon pertanyaan selanjutnya. Apakah perpustakaan BPHN menyediakan koleksi buku selain buku hukum, misalnya fiksi seperti novel, majalah, atau koleksi buku di bidang lainnya? Bang Fahri? Kalau untuk novel memang karena keterbatasan kebijakan Nurul ya, jadi kita memang belum menyediakan. Jadi kita memang masih menyediakan dokumen-dokumen yang mendukung TUSI kita, seperti itu jawabannya. Sorry sahabat BPHN. Kalau novel nanti bisa cari di perpustakaan lain ya, tapi kalau misalnya di BPHN memang ya buku-bukunya terkait dengan hukum ya, dengan hukum. Tapi misalnya yang mau cari buku tentang ekonomi, ada ekonomi tapi tetap yang berdampak pada hukum. Iya betul. Jadi kami mungkin juga tetap memiliki satu koleksi yang bukan hukum, ada mungkin sekitar 20 atau 30 sampai dengan 30%. Tapi mungkin karena memang kami hanya terkait perpustakaan khusus di bidang hukum, koleksinya ya hanya yang lebih dalamnya terkait hukum. Tapi kalau mungkin masih ada ekonomi dan sebagainya, tapi mungkin hanya kulit-kulitnya saja begitu. Jadi nggak terlalu rigid gitu. Jadi ini kita bisa membuat tagline baru nih. Mau cari buku hukum di Indonesia, datang dong ke perpustakaan BPHN. Bisa seperti itu ya sahabat BPHN. Jadi kalau untuk gudang buku hukum itu adanya di BPHN. Tapi kalau misalnya untuk mencari buku-buku yang lainnya, seperti misalnya tema ekonomi dan lain sebagainya, sosial, itu mungkin lebih pada ada bukunya, tapi dampaknya lebih kita ambil dari kacamata atau point of view-nya adalah dari sisi hukum, seperti itu. Baik, selanjutnya ini info untuk email untuk permintaan dokumen yang belum didigitalisasi dari BPHN apa? Emailnya mungkin bisa kita ulang dan nanti oleh admin bisa di chat ya, di pin di live kita. Pustakawan BPHN @gmail.com. Oke, pustakawan BPHN@gmail.com tuh sahabat BPHN. Bagi sahabat BPHN yang membutuhkan buku hukum, sources untuk tesisnya, untuk skripsinya, silahkan bisa email. Terutama mungkin nanti salah satu penjawabnya ada Bang Fahri, yaitu bisa email ke pustakawanbphn@gmail.com. Terima kasih. Selanjutnya, waduh, ini pertanyaannya ini ya non Substansi nih. dan substansi ini. Ini nanti menjadi podcast BPHN Talk selanjutnya. Kapan Bang Fahri tanding lagi gitu ya? Tapi nanti kita akan spill di akhir live. Jadi jangan lupa kemana-mana. Sampai nanti di akhir segmen kita hari ini kita akan spill kapan Bang Fahri tanding lagi ya sahabat BPHN. Baik, kita sepertinya ini bisa masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Strategi perpustakaan menghadapi perkembangan library 4.0. Mungkin bisa dari Bu Rina, karena Bu Rina kan sudah mengalami dari 99 itu sudah berkecimpung di perpustakaan, kemudian sampai 2023 dengan kemajuan internet, kemudian transformasi digital ya Ibu ya. Nah, strategi perpustakaan menghadapi perkembangan ini seperti apa? Oke, terima kasih Mbak Nurul, terima kasih sahabat BPHN yang masih setia mengikuti podcast kita. Untuk menjadi sebuah perpustakaan yang siap menghadapi library 4.0 adalah
kami harus siap untuk mengembangkan koleksi, baik pelayanan perpustakaan yang menerapkan implementasi teknologi informasi pada perpustakaan. Salah satunya tadi misalnya e-book, ataupun nanti kami akan membuat satu layanan yang berbasis bukan hanya datang ke perpustakaan, tapi juga berdasarkan melalui website dan sebagainya. Jadi memang kedepannya nanti perpustakaan BPHN tidak akan selamanya seperti ini, tapi dengan perkembangan salah satunya tadi kami sudah membuat satu langkah dengan adanya e-book, ya kan, lalu mendigitalisasi buku-buku yang memang dirasa memang harus segera diselamatkan, dan ini akan menjadi satu langkah untuk kita menghadapi Library 4.0. Iya. Jadi sebenarnya saat ini tuh semua sedang berjalan secara paralel. E-push atau dengan e-booknya juga jalan, kemudian proses digitalisasi produk-produk hukum yang saat ini sudah ada juga sedang berjalan. Jadi semuanya sedang mengembangkan satu sama lain atau menambah sources yang ada untuk bisa segera dapat dengan mudah diakses oleh seluruh masyarakat di Indonesia hanya dengan klik di Google, di mana bisa mencari rancangan peraturan perundang-undangan atau PP ini dan lain sebagainya. Itu semua dengan mudah bisa didapatkan di jdihn.go.id ya sahabat BPHN. Baik, untuk selanjutnya Bang Fahri, kalau tadi strategi perpustakaan menghadapi perkembangan Library 4.0, lantas bagaimana strategi pustakawan menghadapi perkembangan Library 4.0? Karena kan Bang Fahri berangkat dari pustakawan, kemudian ilmu perpustakaan dulu dipelajari di kampus, dengan perkembangan zaman sekarang peran pustakawan ini akan seperti apa dengan Library 4.0? Pastinya kalau berbicara tentang 4.0 ya, seorang pustakawan harus mampu beradaptasi dan mengembangkan dirinya dalam memanfaatkan teknologi itu sendiri. Contohnya apa? Ya, pustakawan harus bisa beradaptasi lah. Contohnya ya sekarang udah ada TikTok. Ya pustakawan juga harus mampu. Sebenarnya itu udah bagian dari 4.0. Bagaimana pustakawan itu menyebarkan atau menarik pemustaka untuk menggunakan apa yang kita miliki gitu. Seperti itu, mungkin kalau yang memiliki kemampuan bermain TikTok, kalau kemampuan memiliki menulis, mungkin bisa menulis di Twitter, atau ada yang memiliki kemampuan ya kreativitas lah. Intinya seorang pustakawan harus bisa mengembangkan dirinya untuk ikut serta lah dalam perkembangan 4.0 itu sendiri. Oke, sangat menarik ya. Intinya kita dapat sama-sama menyebarluaskan informasi yang hukum, ya, terutama juga bagaimana misalnya kalau misalnya sebagai pustakawan di BPHN, kita bisa menyebarkan informasi melalui konten ya, melalui konten kepada seluruh masyarakat untuk dapat bisa mengaksesnya di mana sih, bagaimana sih, kemudian akses kemudahan itu yang seperti apa yang bisa didapatkan oleh sahabat BPHN yang di luar Jakarta atau di luar Jabodetabek ya, gitu, terutama di luar-luar pulau untuk bisa mendapatkan informasi hukum atau koleksi buku yang ada di BPHN itu sendiri. Luar biasa. Ada lagi pertanyaan dari sahabat BPHN. Oh ini, perpustakaan hukum mana saja yang bisa kita datangi selain di BPHN? Bang Fahri ada informasi? Kalau perpustakaan hukum ya, pada umumnya sih setiap universitas tuh biasanya ada sih, walaupun nggak semua. Bisa dikunjungi juga. Selain itu ya universitas-universitas, kemudian mungkin di law firm bisa lah. Lemhanas itu salah satu perpustakaan hukum atau bukan? Lemhanas tergantung dokumen yang dia layani apa. Makanya kita harus lihat dulu kontennya, dia mendukung sivitas yang seperti apa nih gitu. Seperti itu. Ya, luar biasa. Iya. Ada lagi sahabat BPHN di live IG, TikTok? Menarik ya, hari ini kita banyak sekali mendengar, kita tuh kan jarang ya ngomongin, kalau BPHN tuh jarang sekali kita membahas tentang perpustakaan hukum gitu. Tapi ternyata banyak juga pengunjungnya, bahkan orang yang tertarik untuk datang ke sini itu untuk melihat koleksi kita, hanya sekedar melihat koleksi, terutama buku langka ya. Jadi, ada cerita unik nggak Bang? Ada cerita unik sebenarnya Nurul. Sebenarnya saya kan termasuk baru di sini ya, tapi yang saya dengar daripada masyarakat di luar yang kebetulan kenal sama saya, bahwa memang BPHN ini perpustakaan itu punya nama besar. Nama besar apa? Memang dahulu dimanfaatkan benar-benar gitu kontennya, maksudnya dokumen-dokumen hukumnya itu dimanfaatkan benar oleh para orang yang butuh informasi hukum lah, seperti itu. Ya banyak yang berkunjung kan seperti itu. Tapi memang kemari mungkin ya karena teknologi informasi lah ya, terjadilah penyebaran informasi yang jauh lebih merata, jadi mungkin memang nggak sedikit juga sih faktanya masih ya namanya perpustakaan khusus ya,
pasti nggak bisa lah dibandingkan dengan perpustakaan umum yang memang pasarnya jauh lebih besar. Namanya perpustakaan khusus pasti dia orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan di bidang tersebut. Ya, nggak bisa apple lah kalau membandingkan dengan perpustakaan. Betul sekali. Kalau misalnya kita berbicara tentang kuantitas, mungkin belum terlalu banyak ya Ibu ya. Dalam setiap bulannya mungkin rata-rata tidak akan banyak gitu. Karena memang yang akan datang untuk mengunjungi BPHN sendiri adalah orang-orang yang memang membutuhkan informasi hukum. Betul. Tapi kalau misalnya untuk sekedar ingin membaca dan lain sebagainya atau berkunjung, itu apakah boleh? Boleh. BPHN terbuka ya, tentunya. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi juga, mungkin ini yang menggeser secara kuantitas ya, karena pastinya semua orang bisa mengakses informasi melalui Google. Sekarang semua bisa dapat informasi, namun juga tentunya masih ada beberapa hal yang bisa jadi itu belum ada di Google dan itu ada di kita, apalagi koleksi buku langka ya. Gitu, koleksi buku langka, kemudian isi-isi buku-buku yang bisa jadi memang itu buku zaman dulu, sejarah dan lain sebagainya, sejarah hukum di Indonesia, dan itu hanya ada di BPHN. Dan memang Nurul ada beberapa case yang memaksa harus konvensional seperti itu. Ya contoh persidangan lah. Persidangan kan nggak bisa itu kalau dia dalam bentuk, orang tuh pasti mintanya yang salinan dalam bentuk tercetak seperti itulah. Memang case-case tertentu itu tadi yang saya bilang sih. Yang memang orang harus datang ke BPHN. Oke. Jadi sahabat BPHN, apakah belum ada yang tidak tahu di mana alamat BPHN? Berarti saya harus mempromosikan. Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM itu ada di Jalan Maijen Sutoyo nomor 10 Cililitan Jakarta Timur, dan untuk perpustakaan kita itu ada di gedung belakang, gedung umum konsep dari lobi utama gedung itu JDIH. Nah, gedung JDIHN. Jadi kita ada gedung sendiri dan di sana ada pustakawan kita, kemudian juga ada koleksi kita mulai dari lantai 1 sampai lantai 3 sepertinya penuh dengan buku ya Ibu ya, sampai lantai 5 ada banyak buku, dan nanti sahabat BPHN bisa berkunjung ke sini baik itu untuk melihat koleksi buku langka kita atau juga bisa bertemu dengan Bang Fahri dan Bu Rina gitu ya, atau juga yang membutuhkan seperti menulis tesis dan lain sebagainya, itu kan dibutuhkan buku-buku hukum yang literatur tentunya yang lebih pasti. Literatur yang lebih pasti seperti itu. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari akun catatan Maksu, bagaimana mendapatkan jurnal BPHN? Tuh, dari tadi kita berbicara tentang buku, apakah jurnal-jurnal itu juga ada di perpustakaan kita? Terima kasih sahabat BPHN. Jadi memang jurnal itu sudah kita digitalisasi di dalam website BPHN JDHN Go ID. Jadi mungkin yang membutuhkan bisa langsung membuka saja website kita. Nah, di sana sudah tersimpan, sudah terolah beberapa jurnal yang ada di BPHN. Oke. Berarti sudah ada di bphn.jdih BPHN JDHN Go ID. Oke, BPHN JDHN.go.id. Jadi jangan lupa untuk bisa mengunjungi portal kita juga. Selain itu, seperti kalau misalnya jurnal memang cukup banyak ya Bu, apalagi jurnal-jurnal zaman sekarang kan lebih banyak di PDF-in ya. Jadi pastinya lebih mudah diakses oleh sahabat BPHN. Kalau buku-buku atau jurnal-jurnal yang berbentuk fisik pun juga kita ada ya Ibu ya, terutama yang terbitan BPHN. Kalau jurnal kita selain jurnal Refinding, kita ada jurnal apa lagi Bu di BPHN? MHN ya benar. Lalu itu aja ya? Atau? Ada satu lagi ILJ ya? ILJ. Sebenarnya udah bisa diakses sih. Kalau searching aja MHN nanti muncul kok portal yang udah terdigitalisasi. Oke. Ada MHN, kemudian jurnal Refinding, ada ILJ. Indonesia Law Journal. Indonesia Law Journal itu juga keluaran dari BPHN ya? Dari BPHN benar. Tuh, luar biasa. Baik, ada lagi pertanyaan dari sahabat BPHN? Kita sudah di 15.15. Kita udah berapa lama nih? Seru ya. Hari ini kita berbicara tentang perpustakaan hukum, kemudian kita perpustakaan hukum di BPHN, kemudian ada juga kita banyak berkenalan tentang perpustakaan itu apa sih gitu ya. Jadi ini anak-anak atau para mahasiswa perpustakaan gak boleh rendah diri sepertinya ya, karena masing-masing kementerian lembaga pun sekarang diwajibkan untuk memiliki perpustakaan ya Ibu ya, dalam pengelolaan dokumen-dokumen mereka, bukan hanya dokumen hukum tapi
dokumen informasi yang memang itu seharusnya bisa dijadikan konsumsi publik, karena eranya memang sekarang kita menuntut untuk transparansi ya, seperti itu. Jadi memang dokumen-dokumen ini dapat diakses, selain dokumen rahasia negara tentunya bisa diakses di JDIHN masing-masing kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan sampai tingkat daerah pun itu pasti memiliki JDIHN, kemudian portal JDIH, kemudian bagi seluruh sahabat BPHN yang membutuhkan informasi hukum terutama bisa mengakses juga dokumen-dokumen hukum BPHN di portal JDIH BPHN juga. Jadi sekarang hampir semuanya serba digital, namun jika sahabat BPHN belum mendapatkan informasi tersebut dari portal maupun dari portal terutama ya perpustakaan hukum kita yang ada yang secara digital, bisa sahabat BPHN untuk mengunjungi kantor BPHN karena kita juga ada perpustakaan hukum nasional di sini. Nah, oke. Ada lagi pertanyaan, baru tahu ada jurnal MHN dan ILJ di BPHN. Boleh dong request untuk topiknya selanjutnya? Ya. Kalau untuk topik bisa dipantengin di IG JDIHN. Oke. Ya, jadi kawan sahabat BPHN bisa pantengin itu, bisa follow. Jadi dapat informasi terbaru terus tentang kegiatan yang ada di JDIHN. Oh, berarti kalau jurnal MHN ILJ selanjutnya itu juga akan disesuaikan, temanya beda-beda Bang ya? Temanya beda-beda, makanya harus terus update sih sebetulnya. Terus update. Oke, jangan lupa berarti follow akun Instagram JDIHN. JDIHN. Apa? JDIHN apa? JDIHN. Oh, JDIHN aja, sahabat BPHN. Indonesia. JDIHN Indonesia. Jangan lupa untuk follow Instagram JDIHN Indonesia, atau nanti juga bisa chat DM baik itu di JDIHN Indonesia account Instagram, juga bisa nanti ke admin @bphn_kemenkumham. Baik, ada lagi sahabat BPHN yang ingin bertanya? Duh, seru banget ya ini ya. Tadi ada yang belum terjawab kah? Kalau untuk koleksi tadi banyak sekali untuk koleksi di perpustakaan hukum BPHN sendiri, mulai dari peraturan perundang-undangan ya Ibu ya, Permen, Perpres, kemudian putusan Mahkamah Agung ada juga kalau tidak salah ya. Agung, jurisprudensi. Oh ya, sudah berapa sih Bu? Sudah berapa jumlahnya? Jumlahnya sebentar, saya nggak terlalu apal nih. Harusnya sudah ratusan ribu ya. Ribuan. Udah ribuan. Karena produk hukum kita apalagi masalah hukum kita apa tuh? Jadi untuk dokumen kami peraturan itu ada 48.898. Jadi bisa dibayangkan ya, segitu banyaknya. Untuk monografi terdiri dari buku hukum, naskah akademik, analisa dan evaluasi, rancangan peraturan perundang-undangan itu ada kurang lebih ada 15.384. Coba bayangin, dari 48.000 tambah 15.000 itu kan udah banyak banget ya. Artikel yang kami himpun sudah sampai pada 23.832. Untuk putusan MA tadi disebutkan Mbak Nurul ada 998 dan sisanya adalah buku-buku langka. Jadi bisa dibayangkan tadi angka-angka yang tadi saya sebutkan jumlahnya, dan itu menunjukkan bahwa perpustakaan hukum BPHN sudah sangat optimal memberikan pelayanan. Ini yang sudah digitalisasi ya? Itu yang sudah digitalisasi, yang belum masih di belakang. Yang belum masih banyak ya, tumpukan di belakang. Dari lantai 5 sampai lantai 1 itu dan sedang dikerjakan sahabat BPHN untuk dapat bisa kita sebarluaskan informasi tersebut kepada seluruh sahabat BPHN. Baik, karena kita sudah 1 jam lebih, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir bagi Ibu Rina maupun Bang Fahri. Harapan kedepannya agar layanan informasi hukum ini bisa terselenggara lebih eksis dan berkualitas apa Ibu? Harapannya satu, dari pengguna, dari pemustaka, harapannya coba untuk terus tetap intens ke BPHN, karena kami berproses berdasarkan permintaan kan. Kalau permintaan atau dari pemustaka ada yang harus kami penuhi, artinya kami juga akan terus berinovasi. Berinovasi seperti tadi kita sampaikan sama-sama, bagaimana menghadapi Library 4.0 adalah dengan adanya masukan, adanya pendapat atau informasi yang bisa membuat kami pemberi layanan perpustakaan untuk menjadi lebih maju. Di samping juga kita juga harus terus juga
mengikuti perkembangan zaman, era digital dan sebagainya, era-era kebutuhan pelayanan yang memang saat ini sudah sangat jauh berkembang, sudah sangat maju terkait pelayanan informasi secara digital dan sebagainya. Jadi memang pertama dari pemustaka juga harus harus juga berkoordinasi dengan kita, maunya seperti apa gitu. Dari kami kita akan coba membuka diri untuk bisa lebih mengedepankan fungsi layanan sebagai layanan informasi yang bisa memuaskan banyak pihak, kepuasan pelayanan. Betul sekali. Kalau misalnya yang saya ambil dari Bu Rina tadi adalah statementnya adalah ayo kunjungi perpustakaan kami supaya kami bisa berbenah diri ya Ibu. Betul. Ya. Dengan adanya pengunjung. Dengan adanya pengunjung tentunya itu menjadi penyemangat bagi pustakawan juga untuk dapat terus mengembangkan diri, membenah diri dan mengembangkan bagaimana ternyata perpustakaan ini masih eksis kok untuk sekarang ini, untuk saat ini, meskipun dengan era transformasi digital banyak informasi yang bisa didapatkan secara online, namun ternyata dengan adanya kunjungan dari seluruh sahabat BPHN ke perpustakaan BPHN tentunya akan menjadi penyemangat untuk berbenah diri itu butuh apalagi sih yang kurang, apalagi yang kurang, seperti itu ya. Mungkin itu lebih pada feedbacknya setelah mengunjungi BPHN, perpustakaan BPHN. Baik, selanjutnya Bang Fahri, silakan untuk harapan kedepannya agar layanan informasi hukum ini dapat terselenggara lebih eksis. Lebih eksis ya, mudah-mudahan ya ke depan arah kebijakan lah ya, arah dukungan daripada seluruh stakeholder stakeholder untuk bisa lebih mengangkat dan lebih mendukungan terhadap layanan informasi hukum di BPHN. Seperti itu. Luar biasa. Terima kasih banyak Bang Fahri, terima kasih banyak Ibu Rina atas kehadirannya. Sama Mbak Nurul, terima kasih juga boleh ikut dalam menyampaikan terkait tentang perpustakaan. Semoga dengan adanya podcast ini, dengan bincang-bincang siang kita kali ini membuat perpustakaan hukum di BPHN yang nggak kenal jadi kenal. Betul sekali. Ini adalah media kita untuk promoting ya Ibu ya. Selain promoting tugas dan fungsinya juga lebih promoting bahwa kesadaran literasi itu bukan hanya kita rajin untuk membaca atau memulai untuk membaca, tapi juga awareness kita untuk mengetahui bahwa ada banyak ya ternyata jenis perpustakaan, baik itu perpustakaan hukum nasional atau perpustakaan nasional atau umum, kemudian juga ada perpustakaan khusus baik itu hukum, kemudian tadi ada juga ilmu perpustakaan agraria dan lain sebagainya. Ternyata banyak sekali jenis perpustakaan. Untuk itu kita mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada para pustakawan kita yang telah hadir pada sore hari ini di Jumat untuk mengakhiri pekan bekerja kita pada minggu ini, dan kita akan bersiap untuk weekend. Tapi sebelum itu jangan lupa sahabat BPHN untuk mengikuti lomba Legal Development Content Creator 2023 atau LDCC yang nanti akan diselenggarakan di bulan depan. Namun detailnya atau deadline-nya sendiri adalah teman-teman atau sahabat BPHN bisa mengumpulkan konten terbaik kalian sesuai dengan tema. Informasinya sudah ada di akun sosial media dan juga laman bphn.go.id. Ada di sana selengkapnya, syarat-syaratnya, kemudian temanya apa saja dengan deadline 21 Agustus 2023. Untuk itu segera kirimkan konten terbaik kalian sesuai dengan tema. Jangan lupa sekali lagi dan segerakan untuk hari ini juga dibuat, hari ini juga diupload, dan hari ini juga untuk melengkapi form pengisian atau pendaftaran dari LDCC Award tahun 2023. Dan nanti kita akan ketemu di September di malam penganugerahan JDIHN dan LDCC Award tahun 2023. Itu saja untuk tema BPHN Talks pada hari ini, pada siang hari ini, dengan tema layanan perpustakaan BPHN menjadi jawaban pasti. Kita sudah tahu ya kenapa jawaban pasti, karena jelas di sini adalah otentik dan valid informasi hukumnya atau dokumen hukumnya bagi seluruh masyarakat dapat memperoleh informasi dokumen hukum. Kita tadi sudah menyebutkan kemana harus email jika membutuhkan informasi, kemudian kemana harus datang jika secara fisik lagi ada di Jakarta main-main untuk melihat koleksi buku di perpustakaan BPHN, perpustakaan hukum BPHN. Mungkin itu saja sahabat BPHN. Kita akan ketemu di BPHN Talks lainnya dengan tema-tema menarik selanjutnya. Jadi jangan pernah lupa untuk follow Instagram kita @kemenkumham_BPHN dan juga TikTok kita dan sosial media kita lainnya, dan juga jangan lupa untuk subscribe BPHN TV Official dan dapatkan informasi lengkapnya dan update BPHN ada di Instagram, TikTok, dan seluruh sosial media kita. Mungkin itu saja pada hari ini. Terima kasih banyak sahabat BPHN dan sampai jumpa.